Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah bi'aunillah wa min syafa'ati rasulillah, kita semua bisa hadir di majelis yang penuh barakah ini di hari yang sangat berkah sebagai Sayyidul Ayyam dan di bulan yang penuh barakah, bulan Syahrul Ramadan, dan di waktu-waktu yang sangat amat penuh keberkahan melimpah, yaitu di 10 hari bulan suci Ramadan. Rasa syukur ini merupakan suatu kewajiban bagi kita, karena Allah telah mengizinkan kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan hingga hari ini kita sudah masuk di hari ke-25 bulan suci Ramadan. Semoga Allah berkenan mengizinkan kita menyelesaikan bulan suci Ramadan ini dengan sempurna, dan kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Juga semoga kita berdoa dan bermunajat kepada Allah semoga kita semua, wabil khusus yang hadir di majelis ini, diizinkan oleh Allah berkenan kita semua dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah
memberikan contoh kepada kita, memberikan teladan, tuntunan kepada kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Pada saat sudah memasuki 10 hari terakhir, Rasulullah memperbanyak, meningkatkan segala bentuk amal salehnya, meningkatkan yang biasa Rasul sudah sangat tekun beribadah, istiqamah dalam kebaikan, tetapi begitu memasuki al-ashr al-awakhir, Rasul yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasul adalah prototipe, contoh dari hamba Allah yang sempurna dalam menjalankan kebaikan, segala bentuk amal kebaikan. Bahkan kita semua diminta untuk senantiasa mencontoh, menauladani bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan berbagai amal kebaikan. Itu pun pada saat memasuki 10 hari terakhir, Rasulullah semakin meningkatkan amal ibadahnya, berbagai amal kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan menjelang 10 hari terakhir. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'd. Apa bentuk di antara ijtihad, di antara peningkatan kualitas ibadah Rasulullah menjelang 10 hari terakhir itu? Di antaranya adalah kana ya'takifu al-ashr al-awakhir. Rasul menjelang 10 hari terakhir beriktikaf di dalam masjid min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Dan itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan hatta tawaffahu Allah, sehingga Allah sampai menjelang ajal Rasulullah. Kemudian yu'thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Sunnah Rasul yang demikian itu kemudian diikuti oleh para istrinya sampai setelah Rasul wafat. Dalam hadis lain disebutkan, lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza laqiya min Ramadan ashratu ayyamin yada'u ahadan min ahlihi yutiqu al-qiyamah illa aqama. Al-hadis atau kama qala. Disebutkan bahwa ketika sudah memasuki 10 hari terakhir, Rasulullah tidak saja meningkatkan amal solehnya, amal kebaikan, bahkan Rasul mengajak seluruh keluarganya untuk melakukan hal yang sama. Ma'asyiral muslimin, sehingga para ulama melihat hal ini kemudian memberi sebuah kesimpulan, wa yusannu al-ihsan. Apa yang banyak dilakukan oleh Rasul, yang dicontohkan oleh Rasul pada saat 10 hari terakhir, di antaranya Rasul setiap malam di 10 terakhir selalu i'tikaf di dalam masjid. Dan Rasul selalu meningkatkan amal, tidak hanya amal personal, tapi amal sosialnya. Rasul tingkatkan kepedulian sosialnya. Rasul yang sudah sangat terkenal, sudah menjadi contoh tauladan bagaimana kedermawanan, tapi Rasul pada saat Ramadan dia tingkatkan, dia perbanyak amal sedekahnya, dia banyak amal kepedulian sosial, beliau tingkatkan di 10 hari terakhir. Pernah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, Rasul pernah ditanya, apa yang amal yang terbaik
yang harusnya dilakukan. Rasul menjawab, amal terbaik adalah as-sadaqah. Kemudian ditanya, ayyus sadaqah afdal? Qala sadaqah fi Ramadan. Ketika ditanya amal terbaik apa yang sebaiknya kita lakukan, ya Rasul menjawab, amal terbaik harusnya kita lakukan adalah bersedekah. Terus sedekah yang terbaik apa yang harus kita lakukan, ya Rasul? Sedekah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Sehingga para ulama memberikan sebuah kesimpulan, al-iktsar min as-sadaqah fi Ramadan itu termasuk sunnah, wa yusannu al-iktsar min as-sadaqah fi Ramadan, apalagi la siyama fi ashri al-awakhir. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Pada prinsipnya, marilah kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita pada saat ini, kita sudah memohon kepada Allah, semoga Allah berkenan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa menyelesaikan secara sempurna bulan suci Ramadan ini, sehingga kita semua bisa terkeluar sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Dan kemudian kembali kita berdoa, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Allah sudah memberikan kepercayaan, Allah sudah memberikan amanah, Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah menjaga amanah itu sebaik-baiknya, mengisi kesempatan ini sebaik-baiknya dengan apa? Tidak ada lain kecuali meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak harus i'tikaf dalam artian secara fisik di masjid. I'tikaf tidak harus dalam artian kita lakukan harus bermabit di dalam masjid. I'tikaf, ayo kita i'tikaf dalam artian hati kita senantiasa ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meresapi, berihtisab, mengintrospeksi sudah apakah yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ini. Apakah amal kebaikan kita 1 tahun ini sudah semakin meningkat, ataukah tetap saja, atau naudzubillah semakin menurun grafik. Ayo kita beriktikaf dalam artian bermuhasabah, kita introspeksi amal kebaikan kita selama ini, ibadah fardiyah kita, ibadah ijtimaiyah kita, sudahkah mengalami grafik peningkatan? Bagaimana kita indikatornya? Sholat berjamaah kita, tadarus kita, bagaimana hubungan kita dengan tetangga, dengan masyarakat? Adakah peningkatan atau tidak dalam 1 tahun ini? Inilah yang perlu kita iktikafkan di dalam hati kita menjelang hari-hari terakhir Ramadan ini. Inilah kesempatan yang Allah telah percayakan kepada kita untuk betul-betul memaksimalkan, memanfaatkan kehadiran bulan suci Ramadan yang sudah tersisa 5 hari ini dengan melakukan berbagai kebaikan yang bisa kita lakukan, yang dalam bahasa Rasul, yang Rasul melakukan itu tidak yang Rasul lakukan dan tidak pernah dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya khususnya dan kepada para hadirin untuk betul-betul mengingat, menyadari dan melakukan introspeksi. Bagaimana perjalanan hidup kita paling tidak dalam 1 tahun terakhir ini. Apa yang telah kita lakukan. Kita buat kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Buatlah kita parameter sendiri, kebaikan-kebaikan apa yang sudah kita lakukan. Sudahkah adakah grafik peningkatan atau tidak? Ataukah sesuai dengan amal ibadah iman kita yazid wa yanqus, kadang mahir, kadang rajin, kadang malas. Tapi problemnya ketika grafik menurun itu lebih lama atau lebih sebentar,
dibanding ketika grafik amal kebaikan kita itu meningkat. Ini yang perlu kita introspeksi. Kalau itu sudah kita lakukan, maka apa yang harus kita lakukan ke depan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah telah memberi kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Kita tingkatkan, kita kualitaskan, peningkatan kualitas keibadah kita kepada Allah dengan secara maksimal dan optimal. Tidak ada waktu lain yang hendaknya kita gunakan. Sebagai seorang mukmin, maka gunakanlah berbagai kesempatan ini dengan sesuatu yang manfaat kepada kita. Janganlah kita melakukan waktu-waktu yang tersisa ini dengan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apalagi di bulan suci Ramadan, hatta naumal sha'im ibadah. Seluruh amal perbuatan kita di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga sungguh rugi kita kalau tidak memanfaatkan dengan sesuatu. Demikian, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل عبادك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana wa habibina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ibadallah أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الحج. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما الذين هذا خاصة وأمثال بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند النساء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا أولادنا وتلامذنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضيق والطغيان. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله عز وجل وأكبر.